Horas. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021. Diambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, ia mendapatkan perintah untuk memberitahukan firman Tuhan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan salah satunya adalah kepada jemaat di Sardis. Firman Tuhan kepada jemaat di Sardis adalah agar mereka mau mengevaluasi, mengkoreksi diri, dan bertobat untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena Allah melihat mereka telah banyak melakukan pelanggaran dalam kehidupan mereka. Mereka dikatakan hidup, padahal mereka sesungguhnya adalah mati. Ketika Perjanjian Baru sering menggambarkan bahwa ketika mati adalah mati secara rohani. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga ketika orang beribadah, orang memuji Tuhan, rajin ke ibadah keluarga, pelayanan, tetapi ketika hatinya jauh dari firman Tuhan, karena yang ia lakukan adalah formalitas, bukan karena ingin melakukan kehendak Tuhan, kita seakan-akan hidup, tetapi sesungguhnya kita mati. Ini menjadi sebuah kritik, evaluasi kepada kita sebagai gereja secara organisasi dan juga sebagai gereja yang adalah pribadi. Engkau adalah gereja, aku adalah gereja. Gereja bukan bangunannya, tetapi diri kita. Ini juga menjadi evaluasi ketika gedung yang bermegah-megah, ketika musik bergaung dengan luar biasa, ketika jemaat menyanyikan dengan tangis, tetapi ketika itu tidak lagi dinyanyikan, ketika tidak lagi beribadah di dalam gereja, kita seringkali melakukan hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Sehingga sebenarnya kita telah mati secara rohani. Dan ini juga menjadi kritik. Dan Tuhan juga tidak menerima akan hal yang mati secara rohani. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sehingga orang yang dikatakan hidup tetapi mati adalah yang hatinya jauh dari Tuhan, walau bibirnya bernyanyi akan nyanyian Tuhan, tetapi tindakannya adalah tindakan hanya keinginan duniawi, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dia ajarkan adalah ajaran-ajaran etis dunia, hasil pemikiran manusia, bukan pengajaran yang diajarkan oleh Kristus. Sehingga seringkali kita menjadi lengah, kita menganggap diri kita sudah hebat,
kita menganggap diri kita sudah benar di hadapan Allah, tetapi sesungguhnya kita mati secara rohani. Karena itu kita diingatkan agar bertobat dan menuruti perintah Tuhan di ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar perintah Tuhan. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dan ketika kita mati secara rohani dan tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah mengatakan, barang siapa yang tidak mau hidup di dalam Dia, maka Allah akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, maka marilah kita mengevaluasi diri kita. Mari kita mengevaluasi pelayanan di gereja kita. Mari kita mengevaluasi organisasi gereja kita. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Allah? Atau kita masih berpikir kita menganggap diri kita berkenan, padahal tidak. Di dalam konteks minggu ini, di dalam terang tema persaudaraan di dalam kasih, maka mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan agar kita tidak lagi mati, hidup dengan tidak ada lagi dendam. Maka kita memastikan ketika kita melangkahkan kaki kita hari ini, maka kita tidak lagi melangkahkan di dalam dendam. Ketika kita melangkahkan kaki kita hari ini, kita tidak lagi melangkahkan kaki kita di dalam iri hati. Ketika kita melangkahkan langkah kita hari ini, maka kita melangkahkan dengan kehendak Tuhan, yaitu takut akan Dia dan mengasihi dengan sesama. Mari kita menjadi jemaat yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Kristus yang telah memberikan keselamatan melalui kematiannya dan memberikan kita tempat di dalam kerajaannya. Ketika kita melakukan kehendaknya, kita akan dipanggil sebagai sahabat dan menjadi bagian di dalam kerajaannya, di dalam kitab kehidupan. Selamat berproses untuk hidup di dalam terang Tuhan sesuai kehendaknya, sehingga kita tidak lagi mati, tetapi benar-benar hidup, karena hidup di dalam Tuhan. Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita untuk mewartakan kerajaannya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa, karena begitu besar anugerah Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menjadi pelayan di gereja-Mu, untuk mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami hidup seringkali di dalam pelanggaran akan perintah Tuhan. Kami seringkali menganggap diri kami lebih baik dari orang lain. Bahkan kami berpandangan setiap yang kami lakukan adalah sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami diingatkan agar kami mengevaluasi kembali diri kami. Apakah kami benar-benar telah tulus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, atau hidup sesuai dengan formalitas di dalam dunia ini. Karena itu ajarkanlah kami Bapa untuk semakin mengenal akan firman-Mu, untuk mau hidup bersekutu dalam firman-Mu, dan kami semakin mengetahui akan yang baik dan yang jahat, sehingga ketika kami hari ini bekerja dan melakukan aktivitas kami dapat melakukan yang baik dan menghindari dan bahkan melawan segala yang jahat. Berkatilah jemaat-Mu hari ini di dalam setiap langkah mereka,
di dalam setiap pekerjaan, setiap tugas yang akan mereka lakukan. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan menyertai apa yang mereka lakukan agar berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika banyak cobaan yang akan membawa mereka untuk melanggar firman Tuhan, kuatkanlah mereka untuk melawan setiap tindakan yang jahat agar mereka tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak lagi mati secara rohani, tetapi benar-benar hidup karena mereka hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam mereka. Sertai juga seluruh jemaat-Mu yang sakit hari ini. Kuatkan mereka, dan kami yakin Engkau yang Tabib Agung akan memberikan kesembuhan sehingga mereka bangkit dan melakukan aktivitas, dan terlebih memuji memuliakan nama Tuhan dan mewartakan Engkau karena anugerah yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.